Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita tadi bacakan, temanya yang kita berikan adalah memberi sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Sampai kita bisa di usia yang indah dengan bersukacita bersama dengan Tuhan. Jadi itu semuanya adalah kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai usia indah, kita mau belajar juga bahwa salah satu bukti atau ungkapan kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala anugerahnya, kebaikannya, yaitu dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu harus mengerti ajaran firman Tuhan ini. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Untuk apa? Lalu kita mungkin berpikir sebagai usia indah, dari mana kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan? Lalu bagaimana sikap kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Nah, oleh karena itu, di sini kita diajarkan ya, bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan, alasannya karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan juga kita memberikan dengan sikap hormat dan yang terbaik dengan tulus hati kepada Tuhan. Nah, saya harap supaya firman Tuhan ini benar-benar kita mengerti ya, dan nantinya juga kita bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Nah, kalau di gereja kita sebenarnya hampir tidak mau berbicara tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, tetapi mungkin ada jemaat yang tidak mengerti kenapa kita memberikan persembahan, lalu bagaimana sikap kita. Maka sekali-sekali ya, kita ajarkan, kita sampaikan berdasarkan firman Tuhan ya. Nah, kalau kita melihat tadi bacaan firman Tuhan kita ya, di Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 ya. Di situ dikatakan, hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, ini firman Tuhan ditulis oleh Salomo. Nah, kalau kita melihat ya konteksnya, Salomo menuliskan ini untuk mengajar umat Tuhan agar mereka hidup takut akan Tuhan atau menghormati Tuhan. Nah, jadi salah satu bagian atau hal yang kita lakukan sebagai anak Tuhan ya, di dalam takut akan Tuhan, yaitu kita memberikan persembahan kita atau kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, kita mau melihat dulu makna secara mendalam ya. Kira-kira apa maksudnya harta atau kekayaan yang dimaksud di sini ya? Nah, harta atau kekayaan yang dibicarakan tadi di Amsal pasal 3 ayat 9 itu meliputi apa? Mencakup uang kita, tabungan, aset, hasil kerja. Jadi segala yang kita miliki itulah harta yang kita punya. Ya. Nah, jadi kalau itu milik misalnya anak kita, maka itu bukan harta kita. Ya. Atau milik saudara kita, dia punya tanah ya, contohnya kan. Nah, kita tidak bisa mengaku, oh itu harta kita, tidak bisa. Ya, itu adalah harta orang lain. Nah, jadi harta yang kita miliki sendiri. Nah, itu seperti tadi yang saya bilang, uang, tabungan, aset, hasil kerja.
Lalu di sini dikatakan ya, hormati, ya hormati di sini yaitu dengan sikap memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan dengan asal-asalan. Jadi bukan kita melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan seadanya saja. Atau kita menganggap remeh, menganggap sepele, bukan. Tapi kita memberikan dengan sikap yang penuh kemuliaan bagi Tuhan. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, kita harus benar-benar memikirkan ya, apakah ini memuliakan nama Tuhan atau tidak. Nah, kalau seandainya kita merasa, oh ini tidak memberikan pujian kepada Tuhan, maka itu berarti kita belum sampai kepada sikap menghormati Tuhan. Oke? Nah, lalu di sini dikatakan hasil panen ya, atau penghasilan. Nah, itu segala berkat yang dihasilkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau orang-orang kampung kan, Bapak Ibu kan, orang kampung dulu kan, pasti mengerti bagaimana ada musim-musim menabur, lalu itu berapa bulan kemudian panen, ya kan? Kalau saya sendiri kan di kampung penghasilannya yang utama yaitu padi, setelah itu karet, yaitu kelapa, ya. Nah, ada lagi ya seperti apa namanya ikan, ya ada ternak, ya. Tapi yang paling utama itu padi, karet dan kelapa. Nah, kalau padi ada musimnya ya. Jadi pada waktunya itu dipanen ya, sehingga itu menjadi penghasilan ya. Nah, kalau di kota sekarang ini kan orang kerja ya. Nah, orang kerja 1 kali 1 bulan dia mendapatkan gaji. Nah, itulah penghasilan. Kadang-kadang juga kalau orang yang berbisnis ya, dalam 1 hari pun dia bisa dapatkan penghasilan. Tapi pada umumnya kita kasih waktu 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan ya. Nah, lalu di sini dikatakan yang sulung pertama terbaik. Nah, di sini bukan berarti sisa ya, tetapi bagian pertama atau yang terbaik. Contohnya misalnya begini. Ketika kita mendapatkan penghasilan, misalnya hasilnya 100 contohnya. Lalu setelah itu kita lepaskan banyak hal, semuanya, akhirnya tinggal 5%. Lalu kita bilang, hanya inilah penghasilan saya. Lalu dari 5% itu kita kasih lagi 0 sekian atau 1%. Nah, bukan seperti demikian ya. Nah, tapi maksudnya di sini adalah yang terbaik dari semua penghasilan kita itu. Nah, jadi kita yang menilai, oh kalau saya berikan ini apakah layak untuk Tuhan atau tidak. Ya. Nah, prinsipnya dalam memberikan persembahan, yang pertama adalah hormat, bukan jumlah. Jadi, waktu kita memberikan persembahan, kita tidak dipatok. Oke, kalau misalnya kita punya gaji, contohnya 1 juta, contoh ya. Lalu kita dipatok, kamu harus kasih 800.000 dari 1 juta. Atau 300.000. Di sini tidak berbicara tentang jumlah, tapi yang terbaik, yang kita sendiri merasa, oh ini layak dan menghormati Tuhan. Kan kita bisa nilai ya. Kadang-kadang kalau kita mau memberikan seadanya kan, hati kita kan menegur kita kan, betul tidak? Ada suara hati kita mengatakan, kamu mau berikan ini untuk Tuhan. Sebenarnya kamu bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Tapi kamu hanya mau berikan ini. Kan bisa menegur diri kita sendiri ya. Nah, jadi maksud saya adalah kita sendiri yang menilai sesuai dengan berkat Tuhan masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Tidak dipaksa. Ya, tidak diharuskan berapa jumlahnya. Oke? Nah, lalu di sini dikatakan sumber berkat ya. Kenapa kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena segala yang kita dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Tuhan, dan Tuhan juga yang akan mencukupkan kebutuhan kita dan memberkati kita. Jadi bukan kita berarti begini, seperti bank. Oke, saya kasih saya investor atau saya
kasih deposito segini ya, nah supaya nanti dikasih berbunga-bunga. Bukan itu maksudnya. Bukan seperti ajaran karismatik ya, yang dimana kamu memberikan persembahan supaya dilipat gandakan. Jadi kamu kasih 1 juta, nah Tuhan kasih kamu 2 juta. Kemarin waktu corona sampai ada seorang pendeta ya, perempuan, dia cukup viral di media sosial. Dia mengatakan kita harus kasih perpuluhan 20% supaya apa? Supaya nanti Tuhan bisa kasih 50%, 80% dia lipat gandakan. Padahal kan firman Tuhan kan jelas mengatakan 10% kan. Tapi karena demi ya mendapatkan uang jemaat, dia naikkan, dia ubah kata firman Tuhan. Dia bilang 20%. Sampai dia undang, saya masih ingat salah satu pengkhotbah dari luar negeri. Kalau tidak salah orang Afrika atau orang Eropa. Demi apa? Mengukuhkan pengajarannya. Nah, bukan seperti begitu ajaran firman Tuhan. Nah, kenapa kita mau memberikan persembahan? Pertama, kita harus sadar, segala yang kita miliki ini datangnya dari Tuhan. Kita pun bisa makan enak, kita pun bisa berobat dengan baik, itu semuanya datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati kesehatan anak-anak kita, atau usaha kita kalau ada yang masih ada usaha, maka tidak akan ada penghasilan bagi kita. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi sebagai ucapan syukur, kita memberikannya kepada Tuhan. Jadi, Tuhan telah memberkati kita, kita bersyukur. Bukan kita tanam modal ya. Bukan seperti karismatik tadi. Oke, Tuhan sudah kasih, saya tanam modal 1 juta supaya dilipat gandakan. Bukan. Tapi sebagai ucapan syukur. Ya, tanggapan kita atas kasih Tuhan kepada kita. Dan kedua, kenapa kita dengan lebih rela, lebih tulus kita memberikan kepada Tuhan? Karena kita pun percaya, ke depannya pun Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ya, kadang-kadang kita orang Kristen bisa susah. Kita bisa sulit. Tapi sesulit-sulitnya apapun, mungkin kita bergumul, mungkin kita sampai menangis, tapi hari demi hari kita bisa lewati dengan baik. Ya, kita tidak dibiarkan sampai mati kelaparan. Ya, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nah, kenapa kita memberikan persembahan lagi? Di sini dikatakan untuk melatih kita untuk tidak terikat pada harta duniawi. Nah, Bapak Ibu ya, banyak orang tidak mau memberikan ucapan syukurnya, persembahannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu mencintai uang. Begitu mencintai harta duniawi. Kalau firman Tuhan mengatakan, namanya dosanya kikir. Kikir itu bukan hanya sekedar menghemat loh. Bukan hanya sekedar pelit ya. Mungkin lebih parah dari situ. Kenapa? Karena dia begitu mencintai harta duniawi. Seluruh hidupnya dia taruh kepada hartanya yang dia miliki. Jadi dia tidak akan rela berikan sedikit pun untuk Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu mencintai. Nah, kita tidak boleh bersikap seperti demikian. Jadi kenapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Melatih hati kita ya, supaya kita ini tidak terikat kepada harta dunia. Tapi hati kita selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau kita selalu ya mengucap syukur kepada Tuhan, maka harta duniawi yang kita miliki sifatnya kan sementara, betul tidak? Kadang-kadang bisa ada hari ini, bisa hilang. Kalau seandainya hilang suatu hari, kita tidak akan sampai gila, stres. Seperti Ayub. Kenapa? Karena dia hatinya tidak melekat pada harta duniawi. Harta duniawi itu dianggap sebagai titipan Tuhan. Berkat daripada Tuhan. Jadi dia tidak akan mencintai harta duniawi. Dia akan selalu mencintai Tuhan. Dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mengerti sejauh ini? Bisa ya? Oke. Nah, jadi kita ingat, prinsip rohani dalam memberi persembahan, hormat, bukan berbicara jumlahnya, ya. Lalu pengakuan sumber berkat, karena kita mengaku bahwa segala yang kita miliki ini dari Tuhan, dan Tuhan akan terus memelihara hidup kita.
dan melatih hati kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada harta dunia. Bisa ya? Oke. Nah, kita mau melihat beberapa teladan, contoh dari Alkitab ya, yang memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pertama kita melihat ya, Habel. Tahu kan cerita Habel ya? Anaknya siapa? Adam, betul ya? Anaknya Adam. Nah, ada dua kan anaknya, yang laki-laki pertama kan Kain dan Habel. Nah, Habel dia memberikan persembahan yang terbaik ya. Dia memberikan persembahan anak sulung beserta lemaknya ya, tanda hati yang terbaik. Itu dari domba ya yang dia miliki, dari ternak yang dia miliki. Dia berikan kepada Tuhan ya. Bukan pada jumlahnya. Habel tidak memberikan, oke Tuhan, saya mau mempersembahkan kepada engkau 1000 domba. Bukan loh. Alkitab tidak mencatat jumlahnya. Tapi yang jelas, Habel mempersembahkan yang terbaik dari ternaknya. Dari apa? Di situ dikatakan dari anak sulung beserta lemaknya. Dan sebenarnya itu juga menunjukkan ya satu iman ya kepada Tuhan ketika orang Israel dulu mempersembahkan dari anak domba, karena itu berbicara akan datang seorang juru selamat yang disebut sebagai anak domba yang akan menghapus dosa-dosa manusia. Makanya orang Israel itu diminta anak domba mempersembahkan, kambing domba untuk mempersembahkan. Karena itu berbicara nanti Tuhan Yesus yang sekali dipersembahkan menghapus dosa manusia. Nah, jadi dia memberikan yang terbaik. Makanya persembahan Habel itu diterima Tuhan kan. Sebaliknya persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kain dia tidak benar-benar memahami, benar-benar mengerti. Oh, saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan dia Kain memberikan semata-mata hanya untuk mau meninggikan diri, untuk mencari pujian, bukan seperti demikian. Nah, selanjutnya adalah seorang janda di Sarfat ya. Nah, di sini kita melihat cerita tentang Elia ya. Nanti kita bisa membaca ceritanya di kitab Raja-Raja ya. Nah, di sini dikatakan janda Sarfat ini kan waktu terjadi masa kelaparan ya, karena tidak turun hujan 3 tahun lebih karena Tuhan menghukum orang Israel pada saat itu. Nah, di Sarfat ada seorang janda yang di mana dia hanya memiliki sedikit tepung ya. Dan setelah itu mereka tidak punya makanan. Mereka akan mati. Ketika Nabi Elia datang, dia mengerti ini hamba Tuhan. Dia mau melayani Tuhan. Dan ketika Nabi Elia datang mengatakan, kamu buatkan roti ya untuk saya, dan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Maka kita melihat bagaimana akhirnya janda Sarfat ini dipelihara oleh Tuhan. Nah, ia mendahulukan Elia. Hasilnya tepung dan minyak tidak habis ya. Mereka diberi ya dengan kelimpahan, dengan kecukupan daripada Tuhan. Nah, ini bukan karena dia berikan kepada semata-mata hanya kepada Elia, nabinya. Ini bukan prinsipnya Bapak Ibu, kalian berikan kepada para pendeta kami, kalian gemukkan kami. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika berbicara Nabi Elia ini kan, Nabi Elia ini kan hanya alatnya Tuhan. Jadi ini berbicara tentang kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, selanjutnya janda miskin. Masih ingat di zaman Tuhan Yesus para orang Farisi, ahli Taurat memberikan kan banyak jumlahnya. Kan, tapi di situ ada seorang janda miskin ya. Dia berikan bukan besar loh jumlahnya. Dia hanya memberikan berapa? 2 peser. Kecil sekali. Bahkan kurang dari 1 dinar. Kecil sekali. Tapi apa? Dia memberi lebih banyak daripada yang lainnya. Kenapa? Karena dia memberi berdasarkan ya apa yang dia miliki seluruhnya. Jadi dia memberi seluruh hidupnya. Jadi dia miskin, sudah janda,
Mungkin tinggal itu yang dia miliki, tinggal 2 peser itu untuk makanannya. Tapi karena dia begitu mengasihi Tuhan, seolah-olah ya, tidak masalah hidup saya. Apa yang terjadi, yang penting saya berikan untuk Tuhan. Dan dia berikan, walaupun nilainya hanya 2 peser, tapi karena itu yang terbaik dari hidupnya. Seluruh hidupnya bergantung tinggal 2 peser itu. Maka Tuhan Yesus memuji bahwa dia memberi lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, sekali lagi, ini bukan berbicara tentang jumlah, tapi yang terbaik, sikap benar-benar mengasihi, menghormati Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus, masih ingat? Sebelum Tuhan Yesus nanti ditangkap dan disalibkan, ada seorang bernama Maria, dan dia memberikan ya narwastu mahal. Ya. Ini ya bernilai puluhan juta loh. Kalau diubah ke rupiah. Minyak narwastu dia pakai, lalu dia minyaki kaki Tuhan Yesus. Nah, ada seorang bernama di situ Yudas Iskariot. Masih ingat kan Yudas Iskariot? Dia menegur Maria ini. Kenapa kamu lakukan ini, pemborosan? Karena Yudas Iskariot ini adalah seorang yang cinta akan uang. Tapi Tuhan Yesus menegurnya. Tuhan Yesus memuji Maria yang benar-benar mengasihinya. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun dia relakan orang mengatakan pemborosan. Tapi kalau ini memuliakan nama Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan, maka dia berikan. Nah, jadi contoh tadi dari Habel. Janda di Sarfat. Janda miskin. Lalu Maria. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, sebagai usia indah, mungkin kita merasa, tapi saya tidak punya penghasilan. Atau penghasilan saya terbatas, pemasukan saya terbatas. Karena saya sudah tua, saya tidak kerja lagi. Lalu saya bergantung kepada anak cucu kita. Nah, di sini kita memberi dari apa yang ada. Jadi kalau kita memang tidak miliki, Tuhan tidak menuntut kita juga. Misalnya ya, kita tidak ada uang persembahan. Ya kan misalnya. Tidak ada uang. Lalu demi gaya-gayaan kita pergi pinjam uang lalu untuk memberikan persembahan. Bukan itu juga. Bukan memaksa kita. Kalau memang kita tidak memiliki, ya sudah, tidak apa. Tapi kalau apa yang kita miliki, dari situlah yang kita berikan kepada Tuhan. Bisa mengerti ya? Jadi ada satu cerita atau ada seseorang yang mengatakan, saya tidak datang ke gereja. Kenapa? Karena saya tidak punya uang untuk berikan persembahan kepada Tuhan. Nah, itu sikap yang tidak benar. Itu salah. Tuhan tidak menuntut kita, oke, kalau kamu datang ibadah, kamu tidak punya uang persembahan, kamu tidak boleh datang ibadah. Bukan. Itu salah ya. Kalau memang kita tidak ada uang persembahan, Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan pun senang. Yang jelas adalah kita datang beribadah kepada Tuhan. Bisa mengerti ya? Jadi Bapak Ibu, kalau suatu hari kita kesusahan, jangan kita jadikan alasan, oh saya tidak datang, saya tidak mau datang ibadah, saya tidak mau datang persekutuan. Kenapa? Karena saya tidak punya persembahan, nanti saya malu sama Tuhan, lalu saya malu juga sama teman-teman saya. Tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Bisa mengerti ya? Tuhan melihat keadaan kita dan apa yang kita miliki, dari situlah kita berikan. Kalau kita tidak punya, tidak masalah, kita tetap datang beribadah dan kita berdoa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Amin? Amin ya. Oke, yang kedua, contoh sumber pemberian. Ya. Kalau seandainya kita berpikir dari mana penghasilan kita, dari mana pemasukan kita, ya bisa saja ya di masa usia indah ini kita bisa dapat dari pensiun, dana pensiun, betul tidak? Ada yang mungkin sudah umurnya 60 tahun tapi dia masih punya dana pensiunnya, ya. Atau hasil anak ya yang dia beri. Lalu apalagi usaha kecil. Mungkin kita masih adalah usaha-usaha kecil ya, sebagai pemasukan kita. Nah, dari situ. Tapi sekali lagi, kalau memang hari itu atau pada bulan itu kita benar-benar tidak ada, maka kita tidak jadikan alasan untuk tidak datang beribadah. Bisa ya?
Nah, tapi kalau kita punya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan juga kita berusaha tidak tiadakan. Ya, misalnya kita punya ya, tapi kita bilang, oh saya tidak punya, saya tidak bisa beri persembahan kepada Tuhan. Itu juga namanya kita menipu Tuhan. Tuhan pun lihat ya. Nah, jadi kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Nah, lalu hati yang terutama. Nah, ini tadi yang saya katakan. Yang paling penting adalah menghormati dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar menghormati dan mengasihi Tuhan, saya percaya ya, kalau memang kita ada miliki, kita akan melihat yang benar-benar kita yang layak untuk Tuhan, kita akan berikan. Ya. Jadi di sini kita diajarkan yang paling penting adalah hati kita. Nah, mungkin Bapak Ibu merasa ya, kalau kita berikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja, lalu gereja itu menggunakan persembahan untuk apa? Nah, ini sekalian saya jelaskan di sini ya. Gereja kita bukan seperti gereja lain, seperti karismatik misalnya. Persembahan itu kebanyakan itu masuk ke kantong pendetanya. Itu pada umumnya ya, walaupun mungkin ada gereja-gereja yang lain yang karismatik tidak seperti begitu. Tapi kalau gereja kita beda Bapak Ibu. Jadi semua persembahan Bapak Ibu, mau hari ini banyak atau tidak tergantung berkat Bapak Ibu yang kalian dapatkan dan juga hati yang terbaik untuk Tuhan, itu tidak mempengaruhi penghasilan para hamba Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sudah ditetapkan. Bukan seperti gereja lain, misalnya persembahan hari ini tiba-tiba banyak, lalu pada hari itu juga naik kantongnya pendeta tersebut. Bukan seperti demikian. Tapi kalau gereja kita sudah ditetapkan, misalnya gaji pendeta kita sekian, sudah sekian saja. Nanti kalaupun nanti suatu hari besar persembahan ya, keuangan kita naik, mungkin dalam periode beberapa tahun barulah dipikirkan kembali. Itu pun berdasarkan karena mungkin kebutuhan Batam ya, misalnya naik harganya, itu dinaik. Tapi itu pun tidak naik signifikan sekali. Ya. Jadi kita di sini bukan pakai persembahan itu untuk memperkaya para hamba Tuhan. Bukan. Tapi lalu kita pakai persembahan itu untuk apa? Untuk pelayanan di gereja Tuhan. Nah, seperti usia indah ini kan, contohnya, kan kita sering makan di luar kan. Kenapa kita makan di luar bersama? Bukan untuk pemborosan, bukan untuk apa. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat rohani dan berkat jasmani. Karena Bapak Ibu kalau sudah siang, jam segini, misalnya kita pulang setengah 12, mau masak sudah capek, betul tidak? Jadi gereja juga peduli. Dan Bapak Ibu juga yang merasakan berkatnya daripada Tuhan. Bisa mengerti ya? Dan pelayanan-pelayanan lain juga kita adakan. Seperti nanti Februari ya, kita ada 2 Family Day. Semua ikut kita buat kegiatan di sini. Ada games, ada mungkin kita masak ubi juga kalau nanti ya. Karena saya yang ketuanya, nanti saya akan coba pikirkan. Ibu Neti suka sekali ubi. Wah, suka sekali ubi dia. Nah, lalu ada lomba Alkitab. Nah, kita adakan itu supaya Bapak Ibu mempererat hubungan kasih. Lalu ada sukacita bersama di dalam Tuhan Yesus. Nah, itu semuanya persembahan kita pakai untuk itu. Nah, jadi itulah arah persembahan kita itu ya. Makanya gereja kita nggak ada namanya pendetanya kaya raya, nggak ada. Pak Pendeta pernah bilang ya, kalau Bapak Ibu suatu hari pensiun masih ada tempat untuk ditempati, tempat tidur. Tapi kalau suatu hari saya tidak lagi jadi pendeta, kan mungkin karena saya sudah pensiun, sudah tua sekali, saya pun akan pusing juga di mana saya mau tidur. Betul tidak? Ya syukur-syukurlah hamba Tuhan yang akan datang, yang akan menggantikan Bapak Pendeta, benar-benar memperhatikan Bapak Pendeta. Tapi kalau tidak, ya Pak Pendeta pun ya bergumul, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Nah, maksudnya adalah gereja kita tidak pakai persembahan itu memperkaya hamba Tuhan. Oke, bisa mengerti ya? Jadi semuanya dipakai untuk melayani Tuhan, ya, untuk melayani jemaat Tuhan, ya. Nah,
Berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah sekarang kita mau berbicara. Walaupun kita tidak mengatakan saya kasih uang 1 juta supaya Tuhan lipat gandakan. Tapi dari sisi hati kita yang memberikan yang terbaik dengan tulus, Tuhan pun akan senang dan akan memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu begini, kita memberikan persembahan, bukan hati kita itu motivasi kita supaya Tuhan lipat gandakan. Salah, jangan memberikan persembahan seperti begitu, itu salah. Kita memberikan persembahan karena kita bersyukur. Tuhan sudah memelihara kita. Lalu kita berdoa, Tuhan, kan waktu kita berikan persembahan kan kita tidak berhenti, oke Tuhan, tak usah lagi pelihara hidup saya, semua sudah cukup untuk sampai saya mati. Kan tidak. Kan kita kan waktu memberikan persembahan kita berdoa lagi kan, Tuhan, kiranya Engkau juga selalu memenuhi hidup saya, memelihara hidup. Nah, Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Itulah maksudnya Tuhan ya akan memberikan berkat bagi kita. Maksudnya Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Ada kala waktunya kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Tapi waktu kita berikan persembahan tadi bukan karena tujuan supaya Tuhan lipat gandakan. Tapi ucapan syukur. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan senang kepada kita. Karena kita telah mengasihi Dia sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah, lihat janji Tuhan di Amsal pasal 3 ayat 10 ya. Di situ dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, ya. Bukan berarti kamu akan dibuat mewah-mewah, berlimpah-limpah, kaya raya. Bukan itu janjinya, bukan itu prinsipnya. Ini untuk meyakinkan orang Israel, umat Tuhan. Jadi kalau orang mengatakan kan, coba kalau orang mengatakan, ya nantilah ya setidaknya lah apa yang bisa lah walaupun kecil nanti. Kan kita masih merasa, waduh masih belum pasti ya, atau masih ragu ya. Tapi kalau ada orang mengatakan sama kita, pasti kamu tidak akan kekurangan. Kan kita merasa yakin kan. Nah, jadi Tuhan mengatakan, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Itu sebenarnya bukan maksudnya memberikan kita kemewahan berlimpah-limpah. Itu kata-kata yang sebenarnya untuk meyakinkan kita, supaya kita tidak usah ragu kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Itu kata-kata meyakinkan. Bisa mengerti ya? Jadi untuk meyakinkan kita, tak usah kita ragu pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan cukupkan. Ya. Nah, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Kebutuhan kita sehari-hari. Apakah makanan, minuman, pakaian kita. Dan puji Tuhan lah ya, sampai sejauh ini para usiawan kan kita melihat kan, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Nah, lalu apa lagi? Hati kita dipuaskan. Nah, hati kita dipuaskan maksudnya apa? Kita merasakan damai, kelegaan. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan kan. Kalau kita dekat dengan Bapa kita kan, orang tua kita, kan kita senang kan? Atau kita dekat sama anak-anak kita, cucu kita kan, senang sekali lihat anak kita kan. Tapi kalau kita tidak begitu dekat ya, kayak ada sesuatu yang mengganjal. Nah, jadi kalau kita memberikan yang terbaik mengasihi Tuhan, hati kita pun damai. Ya, Tuhan memberikan kita hati seperti demikian. Dan suatu hari kalaupun kita dalam kesusahan, kita tidak usah takut, saya mau datang kepada Tuhan, tapi selama ini saya tidak mengasihi Dia. Kalau kita selama ini mengasihi Dia, maka kita dengan datang sendirinya, ya sukacita kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Ya, nah hidup kita diberkati, hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Sekali lagi ya, damai sejahtera tidak diukur dengan kemewahan harta. Saya terkejut loh, ada satu statement Elon Musk. Tahu Elon Musk? Orang terkaya ya di dunia ya. Amerika. Hartanya itu berapa ribu triliun loh, ribu triliun. Tapi dia ada keluarkan satu pernyataan kemarin, saya berapa kali baca. Dia bilang apa? Dia walaupun banyak harta ya, dia tidak mendapatkan kedamaian. Dia tidak mendapatkan kedamaian. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah damai sejahtera di sini bukan berbicara hanya karena harta. Harta penting memang, tapi bukan itu yang menentukan damai sejahtera. Walaupun kita hanya segini ya, tapi kan kita senang kan? Kita senang, sukacita di dalam Tuhan. Betul tidak?
Nah, justru kalau ada orang di luar sana banyak uang, justru dia begitu khawatir, panik sampai tidak bisa tidur malam. Bagaimana besok ya harta saya bisa dicuri? Bagaimana besok ya penghasilan saya? Kan mikirin terus kan, sampai botak rambutnya kan, iya kan? Wah, sampai tensi naik, jantung bisa tidak stabil. Tapi kita, apa yang kita mau pikirkan? Walaupun kita ya seadanya Tuhan cukupkan, kita happy aja, kita tidur ya. Makanya maksud saya adalah harta itu bukan yang menentukan damai sejahtera. Walaupun kita tidak bisa sangkal, penting tapi bukan itu yang menentukan. Oke? Jadi Tuhan yang menentukan. Nah, secara khusus bagi usia indah, apa berkat bagi kita? Kesehatan. Ya Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan pelihara saya, kesehatan, berikan kekuatan. Tuhan akan dengarkan permohonan kita. Nah sejauh ini Tuhan berikan kita kesehatan kan. Beberapa hari yang lalu mungkin kita sakit, ya kan? Kita batuk pilek, atau kita sempat masuk rumah sakit, tapi Tuhan pelihara kita. Saya kemarin juga batuk pilek yang ngeri, batuk pileknya demam, batuk pilek, demam, sakit kepala. Itu semuanya 4 itu. Batuk pilek, demam, sakit kepala. Karena itu susah tidur, susah melakukan kegiatan ya. Tapi Tuhan tolong ya, Tuhan pelihara kita. Lalu apalagi? Sukacita. Nah, kita akan ada selalu ucapan syukur, ya sukacita di dalam Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan bisa berkati anak cucu kita. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati ya anak-anak saya ya, cucu-cucu saya. Kalau kita yang punya cici, Ibu Aboy udah punya cici? 20. 20 ya. 20 ekor. Oke. Nah, ya. Nah, jadi Tuhan juga akan mendengarkan doa kita ya. Nah, lalu apa? Akhir hidup di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Ya, kita akan pergi nantinya dengan damai di dalam Tuhan. Kadang-kadang ya saya memikirkan, jujur loh, saya sendiri ya berharap ya, saya maunya mati seperti Daud atau Martin Luther. Martin Luther ya, waktu sebelum dia meninggal ya, dia sempat ucapkan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah. Setelah itu dia selesai. Daud juga mati dengan baik, mati ujur. Wah, itu yang kita harapkan ya. Nah, tapi apapun yang terjadi, intinya adalah kita sudah di dalam Tuhan Yesus. Oke? Nah, jadi penutupnya, kita memberikan kepada Tuhan adalah bahasa kasih. Jadi jangan bilang, saya memberi berkorban kepada Tuhan. Bukan. Kita memberi supaya Tuhan lipat gandakan. Bukan. Kita memberi rugi. Bukan. Pemborosan. Bukan. Kita memberikan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sampai mati loh di atas kayu salib. Apalah berapa kita persembahan kita itu dibandingkan nyawanya, darahnya di atas kayu salib. Oke? Nah, jadi di sini kita jangan memberi karena dipaksa, karena hanya rutinitas. Karena ada persembahan di gereja, saya berikan persembahan lah. Bukan. Tapi kita, saya memberikan persembahan, saya mengasihi Tuhan. Tradisi sama ya, karena kebiasaan gereja kita. Mungkin saya coba cari gereja yang tidak memberikan persembahan. Lalu gereja ini ada tradisinya berikan persembahan. Bukan itu ya, oke? Tapi gereja juga harus hati-hati, jangan setiap persekutuan ada persembahan, setiap mau datang kunjungan pun ada persembahannya. Bukan juga begitu ya, oke? Nah, jadi karena kita mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, walau usia bertambah, kasih jangan berkurang, oke? Walau kekuatan menurun, semangat memberi kepada Tuhan tetap menyala. Amin. Nah, jadi walau usia kita makin berkurang, makin bertambah, kekuatan makin menurun, tapi kasih kita kepada Tuhan tetap menyala, ya, semakin bertambah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sudah katakan dari awal, berbicara tentang persembahan gereja kita hampir tidak mau berbicara, karena tidak mau nanti seolah-olah jemaat hanya persembahan. Itu sekali-sekali saja. Tapi itu penting juga dikasih tahu supaya Bapak Ibu mengerti. Dan kebaikan Bapak Ibu juga supaya bisa mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa dalam memberikan persembahan, kami memberikan dengan sikap hormat, benar-benar mengasihi Tuhan, dan yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita. Tuhan berkatilah para usiawan, dan kami bersyukur untuk segala pemeliharaan dan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.